Jadi ketika admin dulu ngebahas mengenai solo leveling di channel ini, ada komen yang nyaranin admin untuk baca manhwa terkenal lainnya. Dan diantaranya itu ada yang ngasih rekomendasi manhwa The Beginning After the End. Nah, berhubung admin belum sempat baca manhwanya tapi adaptasi animenya sudah keluar duluan, jadi admin di sini mau bikin video review, atau lebih tepatnya video pendapat admin sebagai orang yang tidak baca manhwanya terhadap anime Tebate ini. Dan ya seperti biasa tanpa basa-basi yang tidak penting lagi, langsung saja kita mulai. Anime ini dimulai dengan seorang pria yang menceritakan tentang dirinya yang menjadi seorang raja. Dan dia ini tidak hanya menjadi raja lemah yang duduk di singgasana, tapi dia juga diperlihatkan punya kekuatan yang hebat dan mampu menghabisi musuhnya itu dengan mudah. Dia juga tidak naif dan tanpa belas kasih, di mana dia bahkan mengerahkan pasukan udaranya untuk menjatuhkan banyak bom dan membantai banyak manusia demi mencapai tujuannya. Nah, di sini meski teknologinya sudah canggih sampai punya pesawat dan juga bom, tapi entah mengapa ini raja yang katanya raja terkuat masih bertarung menggunakan pedang. Ya, maksud admin itu minimal dia ini pakai pistol atau senjata canggih yang cocok dengan penggambaran militer yang ditampilkan pada animenya ini. Tapi ya kita abaikan saja masalah itu dan lanjut lagi ke raja tadi. Nah, karena dia sudah jadi raja terkuat dengan cara yang tidak bisa dibilang dengan cara damai, dia ini pun menjadi punya banyak musuh. Hidupnya itu menjadi tidak tenang dan selalu ada orang yang berusaha membunuh dirinya. Ya, di sini meski aneh saja orang yang katanya menjadi raja terkuat, tapi keamanan tempat tinggalnya itu terlalu ampas sampai bisa dimasuki oleh pembunuh dengan mudah. Nah, meski si raja ini berhasil selamat dari berbagai upaya pembunuhan, tapi ujung-ujungnya si raja terkuat ini pun pada akhirnya tetap mati. Di sini tidak terlalu jelas dia itu mati karena apa, tapi kayaknya dia mungkin mati karena racun atau karena faktor stres karena terus-menerus hidup dalam tekanan yang berat. Nah, setelah mati, si raja tadi pun mendengar suara yang berkata kalau dia itu harus mencari atau menjadi cahaya di kehidupan keduanya. Dan setelah suara itu menghilang, akhirnya si raja terkuat tadi bereinkarnasi menjadi bayi yang baru lahir. Dia sekarang diberi nama Arthur dan lahir dari keluarga harmonis yang tinggal di pedesaan. Ayahnya Reynold dan ibunya Alice adalah orang tua yang sangat menyayangi anak mereka yang baru lahir ini. Nah, Arthur yang terlahir kembali ini pun masih memiliki ingatan mengenai kehidupan lamanya. Dan karena sekarang dia ada di tubuh bayi, hampir sepanjang episode pertama ini diisi dengan keluh kesah si Arthur ini mengenai seberapa tidak efektifnya tubuh bayinya tersebut. Oh ya, si Arthur ini terlahir kembali bukan di dunia lamanya, tapi di dunia lain, di mana pada dunia baru ini ada kekuatan misterius yang tidak pernah Arthur ini ketahui sebelumnya. Alias di dunia barunya ini ada kekuatan yang bernama sihir. Ayahnya bisa menggunakan sihir yang memperkuat kekuatan fisiknya, sementara untuk ibunya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Nah, karena Arthur ini tertarik dengan kekuatan baru tersebut, dia pun sering menyelinap ke salah satu ruangan di rumahnya ini, di mana pada ruangan itu memiliki banyak buku. Arthur pun membaca berbagai buku di ruangan tersebut, dan dia pun mulai memahami berbagai hal mengenai dunia baru tersebut. Nah, ketika melihat scene ini, hal yang langsung muncul di pikiran admin adalah bagaimana nih MC tahu-tahu bisa mengerti tulisan di dunia baru tersebut. Karena kalau sebelumnya dia itu bertemu sosok dewa atau makhluk yang mengirimnya ke dunia lain ini, dan makhluk itu memberikannya semacam kemampuan untuk memahami tulisan dan perkataan dunia baru tersebut, maka hal ini tidak akan terasa aneh. Tapi melihat dia yang datang ke dunia lain tahu-tahu sudah bisa membaca tulisan di dunia tersebut, membuat adegan ini menjadi mengganjal di pikiran admin. Atau mungkin saja ketika dia mendengar suara sebelum bereinkarnasi ini, dia itu entah bagaimana mendapatkan kemampuan untuk mengerti dan memahami bahasa yang ada di dunia baru tersebut. Nah, kayaknya memang hal itu yang punya kemungkinan tinggi untuk terjadi. Oke, lanjut. Nah, dari buku yang dia baca ini, dia mendapatkan info mengenai berbagai kerajaan di dunia tersebut dan juga mengenai kekuatan yang bernama sihir. Nah, berhubung si Arthur ini masih memiliki pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, dia pun mencoba memanfaatkan pengetahuan tersebut pada kekuatan di dunia baru ini. Ya, ternyata di dunia lama si Arthur ini juga ada kekuatan serupa, tapi bukan sihir yang menggunakan mana, melainkan energi kehidupan yang bernama Ki. Nah, setelah berlatih mengumpulkan mana dengan metode pengendalian Ki dari kehidupan sebelumnya, Arthur ini menjadi semakin berkembang setelah 2 tahun melakukan latihan secara diam-diam. Ya, meski latihannya itu cuma duduk berdiam diri di depan buku sambil berkonsentrasi mengendalikan mananya, tapi meski hanya dengan latihan remeh tersebut, akhirnya suatu hari kekuatannya itu mulai bangkit. Dan tahu-tahu si Arthur ini bisa menembakkan serangan sihir yang bisa menghancurkan sebagian rumahnya dan membuat dirinya itu tiba-tiba saja bisa melayang.
Tentu melihat ledakan tersebut, kedua orang tuanya ini langsung bergegas ke tempat Arthur dengan perasaan yang sangat khawatir. Dan ketika mereka melihat anak mereka yang melayang seperti sedang kerasukan makhluk gaib ini, kedua orang tuanya ini cuma tercengang sedikit dan langsung melesat menyelamatkan Arthur yang hampir dihantam oleh pondasi rumah yang runtuh. Nah, episode kali ini ditutup dengan Arthur yang terharu melihat ketulusan kedua orang tuanya yang selalu sigap untuk melindungi dirinya itu dari segala macam bahaya. Hal ini membuat si Arthur yang mengalami flashback sedikit ini menjadi ikutan menangis dan membuat dia yang sebelumnya seperti tanpa emosi ini menjadi memiliki emosi lagi. Nah, jujur di scene dimana Arthur belajar sihir dan tahu-tahu bisa mengeluarkan jurus dan bisa melayang ini, scene ini tuh membuat admin langsung teringat sama adegan dimana Rudeus yang juga belajar sihir. Ya, admin kurang tahu apakah ini memang terinspirasi atau tidak, tapi admin merasa eksekusi atau cara bagaimana ditampilkannya belajar sihir mandirinya itu dieksekusi lebih baik pada anime Mushoku Tensei dibandingkan dengan anime Tebate ini. Nah, setelah menonton episode pertama ini, admin merasa kalau ini anime tidak beda jauh sama anime isekai musiman pasaran, dimana kalau admin tidak tahu jika ini anime adalah adaptasi dari manhwa terkenal, admin pasti bakalan mengira kalau ini anime cuma anime isekai biasa dengan MC yang nantinya bakalan overpower. Dan juga di anime ini, orang tua si MC alias Renault dan Alice ini sepertinya juga bukan orang desa sembarangan, karena berdasarkan informasi dari buku yang Arthur ini baca, pengguna sihir itu bisa dibilang cukup langka dan mereka berdua ini bisa menggunakan sihir serta juga terlihat cukup ahli. Hal ini bisa dilihat dari Renault yang bisa mengajar monster babi raksasa ini cuma dengan satu pukulannya. Nah, ini seperti memberi sedikit petunjuk kalau nanti si MC akan mendapatkan bantuan dari free village orang tuanya, yang mana bisa jadi nanti identitas asli kedua orang tuanya terungkap dan membuat si MC ini cukup terkejut. Ya, admin tidak bisa bilang ini pasti akan terjadi karena memang admin tidak baca manhwanya. Tapi kalau ini benaran terjadi, maka plotnya akan sangat mirip seperti isekai pasaran yang sudah banyak beredar. Nah, selain masalah cerita di episode awal ini yang terbilang biasa saja, animasi dari episode pertama ini juga tidak terlalu memberikan kesan yang kuat kepada penontonnya, di mana hal ini cukup disayangkan karena Solo Leveling yang juga merupakan adaptasi dari manhwa bisa sangat populer karena punya animasi yang sangat bagus. Tapi Tebate yang juga digadang-gadang akan menyaingi Solo Leveling ini malah mendapatkan adaptasi anime yang belum bisa membuatnya berada di level yang sama dengan anime Farming Aura ini. Karena serius, kalau kalian seperti admin yaitu orang yang sebelumnya tidak baca manhwa Tebate ini, kalian pasti akan merasa kalau anime yang sedang kalian tonton itu cuma anime isekai musiman biasa, yang mana anime itu tidak akan kalian ingat lagi ketika musim berikutnya tiba, dan kemudian anime isekai pasaran baru muncul dan akan menggantikan anime tersebut. Hal ini terbilang cukup fatal karena episode awal itu sangat penting untuk membuat penonton tetap bertahan dan menunggu kelanjutan anime tersebut. Tapi anime yang punya potensi besar ini malah dikerjakan seperti tidak serius dan malah membuatnya terasa seperti anime isekai pasaran. Namun ya, ini baru episode pertama. Mungkin saja episode selanjutnya kualitasnya itu akan meningkat, baik dari jalan cerita maupun animasinya. Dan kalau ditanya pendapat admin secara singkat mengenai Tebate ini, admin yang cuma nonton anime Tebate episode 1 dan tidak baca manhwanya ini bisa bilang kalau anime Tebate ini seperti parodi dari anime Mushoku Tensei. Dan ya, kayaknya itu saja untuk komentar admin mengenai anime Tebate ini. Admin ingatkan lagi kalau semua yang admin sebutkan dari tadi itu murni pendapat admin sebagai orang yang tidak baca manhwanya dan cuma nonton animenya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama dengan admin? Atau kalian malah punya pendapat yang lain? Ya, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian itu di dalam kolom komentar. Dan ya, seperti biasa, like video ini jika kalian suka, share juga video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.